Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch, we are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukannya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan. Tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals, welcome home. Have a blessed Sunday today everyone. Mari saya undang semua untuk maju ke depan. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tidak terasa hari ini sudah di bulan Mei. Wow. Kita buka hari ini di ayat Yehezkiel 34 ayat 16. Yuk kita renungkan bersama. Yehezkiel 34 ayat 16 berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini ayat yang benar-benar janji Tuhan akan setiap umatnya. Di mana yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang. Kita percaya bahwa setiap hari Minggu kita datang ke ibadah, itu bukan hanya rutinitas belaka. Tapi ada kuasa di dalam ibadah
Yang kita percaya bahwa kita berkumpul. Di situ Tuhan hadir, di situ ada kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan. Dan mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa harapan ini sudah hilang. Iman kita mulai goyah. Tenang, karena Tuhan Allah yang inisiatif selalu mencari kita, menguatkan kita. Jadi saudara-saudara, hari ini kita mau buka hati, kita mau minta untuk Tuhan menguatkan kembali kaki-kaki yang mulai lemah, hati-hati yang mulai gemetar, iman-iman yang mulai goyah. Kita percaya bahwa pada saat kita melangkahkan kita di dalam gereja ini Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Yuk mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana Kau adalah gembala yang baik. Kau berjanji bahwa pada saat jiwa kami hilang, Kau akan mencari kami. Pada saat kami tersesat, Kau akan membawa kami pulang ya Tuhan. Luka hati kami akan Kau balut. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hari ini ada kekuatan yang baru yang sudah Kau siapkan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, untuk hari ini ada kekuatan baru yang kami terima. Ada hikmat yang baru yang kami terima. Karena kami percaya pada saat kami datang ke pribadi-Mu, di situ Kau berikan kelegaan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Kau adalah satu-satunya harapan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, beracaralah hari ini. Kami percaya bahwa Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Allah yang setia. Mari umat tebusan Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya, bawa korban pujian syukur kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Royals, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. That's it, come on. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semuanya dengan sukacita ku kan menari.
feet, bos kanan kiri katakan, kamu umat pemenang, amin. Mari Royals, tanggalkan beban, angkat tanganmu, puji Dia, haleluya. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak amin. Tanggalkan segala beban, mari sorakan, haleluya. Angkat tanganmu, Yahweh sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Kekuatannya besar, dengan imanmu,
Wow, seberapa banyak yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dia hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Pada dasarnya, bukan kita yang membangun kepercayaan pada Tuhan. Tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang layak dipercaya. Kiranya hari ini Roh Kudus meneduhkan hati kita. Roh Kudus juga meneguhkan setiap hati kita. Sehingga saat kita menghadapi kehidupan kita, kita tahu memang mungkin kita rapuh, tapi kita ditopang oleh Allah yang tangguh. Allah yang layak dipercaya. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is that rest. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Never fail, God. Never fail, God. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust you. That's why I trust you. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I trust the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He
in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He never leave us. He never leave us. He never leave us. He is faithful. Dia baik, Dia setia, menjaga, menopang, memelihara kehidupan kita. Dia nyata, Dia bekerja dalam kita. Nyatakan pribadinya, nyatakan kasihnya, nyatakan kuasanya. Dia hadir, never leave us, He never leave us. Datang padanya, mari datang padanya. Rasakan hadiratnya, rasakan kasihnya. Datang sembah, puji Dialah yang perkasa, setia Engkau Tuhan. Mari datang padanya, datang ke salibnya. Ada kemenangan, ada pengharapan. Dia selesaikan segalanya. It's more than enough. What He did in Calvary is more than enough. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, mari sembah Dia. Jesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita nyatakan, I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sebelum kami memanggil, Engkau sudah menjawab kami. Dan ketika kami sedang berbicara, Engkau sudah mendengar. Kami percaya firman-Mu, Yesaya 65 ayat 24. Dan biarlah di pagi yang berbahagia ini, masuk di siang hari, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Berbicaralah untuk setiap kami. Masuk di awal bulan ini, sehingga kami betul-betul berada dalam koridor kebenaran. Langkah demi langkah kami lalui dalam hidup ini, kami cuman fokus pada tujuan, yaitu pribadi-Mu yang hebat, ajaib dan mulia. Raja kami, Juru Selamat dan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami terima kebenaran-Mu hanya untuk mempermuliakan Kau. Haleluya. Amin. Thank you song leader, pemusik semua, dan saudara yang terlibat dalam pelayanan. Baik, kita berbicara tentang tema kita bulan Mei. Secara global itu berbicara tentang untuk minggu ini khususnya tentang a shepherd heart serving in truth, yaitu hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Ya. Nah, untuk itu kita lihat Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kalau lihat ayat Yeremia 3 ayat 15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, yaitu hati Tuhan. Bukan hati gembala senior atau hati organisasi, tapi hatiku. Mereka akan mengembala kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Nah, bicara tentang knowledge dan juga understanding itu penting. Tapi yang terpenting yang kita mau belajar ini, datangnya semua dari apa? Hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi bicara pengembalaan, saya tidak berbicara tentang jawatan. Semua daripada kita terpanggil untuk mengembala. Terutama menggembalakan diri kita. Mulut kita, telinga kita, tangan kita. Nah, kalau itu kita bisa atasi, baru kita bisa mengembalakan dalam family bagi saudara sudah menikah. Suami, istri dan apa? Anak-anak. Baru bicara komunitas. Baru kemana Tuhan mau kita pergi. Jadi banyak orang berpikir pengembalaan itu cuma dalam dunia gereja. Tapi lebih di dalam diri kita, keluarga kita, dan komunitas. Nah, ada orang hebat dalam pengembalaan dalam gereja, tapi keluarganya amburadul. Ada orang hebat juga di dalam masyarakat, tapi dalam komunitas sendiri dia tidak menjadi teladan. Nah, makanya yang kita mau belajar ini bahwa kita akan mau belajar bahwa kita mau menjadi gembala di dalam nilai, value, bukan untuk sebuah posisi atau promosi.
Jadi value. Nah orang kalau sudah bicara tentang value, nilai, itu pasti yang dibicarakan selaras dengan firman Tuhan. Tapi kalau sudah promosi, kedudukan, untuk popularitas pasti berbicara dasarnya kesombongan. Yang dilihat hal-hal casing. Tapi kalau bicara nilai, manusia batin kita. Amin. Amin. Nah, jadi penggembalaan dalam kebenaran berarti semua selaras dengan kebenaran. Nah, dalam penggembalaan jangan saudara berpikir itu akan berjalan mulus. Selalu ada apa? Tantangan. Dalam diri kita juga selalu ada tantangan. Karena tantangan itu untuk bukan kita takut. Hidup itu banyak tantangan. Katakan banyak tantangan. Kalau enggak suka tantangan, itu rantangan. Patrick. Setuju ya? Jadi dalam family itu juga banyak tantangan. Makin bertambah umur saudara, makin banyak tantangan. Dan tidak mungkin tantangan itu selesai. Ya. Nah, untuk itu kita lihat, kira-kira ciri-ciri daripada hati gembala yang melayani dalam kebenaran itu apa? Saya langsung ke situ. Kita akan lihat, kita belajar dari satu pasal, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Katakan, di sini katakan gembala yang baik. Pengertian saya, gembala yang baik adalah gembala yang berdasarkan kebenaran firman. Yang benar pasti baik, yang baik belum tentu apa? Benar. Jadi kita lihat ayat 1 sampai 21. Saya tidak bacakan semua, kita akan lihat pelan-pelan kira-kira apa yang kita bisa belajar dari satu pasal ini. Ciri-ciri hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Nah kita lihat. Ayat pertama 2, 7 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang apa? Pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah apa? Gembala domba. Jadi bagi saya, orang yang menggembalakan di luar kebenaran itu pencuri, perampok. Di luar kebenaran. Makanya di dalam ayat 7 sampai 10, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menumbuhkan padang rumput. Ayat yang 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Nah, zaman ini di kandang domba itu tidak ada pintu. Terbuka, tapi gembala itu yang duduk atau berbaring di situ jadi pintu. Jadi setiap orang yang masuk di kandang domba itu harus melalui apa? Pintu, sang gembala. Nah, gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari ayat ini berbicara begini, mengikuti jejak sang gembala agung. Karena dia adalah pintu. Nah, gembala yang sejati bagi kita dalam hidup ini, itu tidak menciptakan jejak sendiri. Tidak menciptakan idenya sendiri. Tidak menciptakan programnya sendiri. Ia pasti dengan setia mengikuti jejak sang gembala agung. Haleluya. Nah, saya teringat waktu saya masuk penggembalaan di Sulawesi, Jawa Barat, di Bali. Ya, Sulawesi itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Nah, di Jawa Barat itu termasuk juga di Bali. Terakhir itu saya serahkan pelayanan di Kuta. Nah, Kuta bulan Juni ini mereka ibadat tiap hari Minggu 9 kali. Pelayanan generasi 3 yaitu Rocket, KGC dan Royal. 6 hari Minggu itu
umum, dijadikan umum sekarang. Juni mulai. Nah, saya ingat begini, setiap daerah itu punya metode dan program berbeda. Ada yang saya masuk dengan pemuritan, ada enggak dengan KKR lebih dulu, baru pemuritan menyusul. Jadi metode itu enggak bisa, kecuali kita bangun itu dengan hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita tahu buat apa. Nah, termasuk pribadi kita. Saudara tidak mungkin bisa mengembalakan diri saudara tanpa melibatkan Tuhan. Haleluya. Dan bukan itu, juga melibatkan sesama. Termasuk di dalam keluarga saudara, komunitas, dan di mana Tuhan tempatkan saudara. Nah, jadi kita lihat mengikuti jejak Sang Gembala Agung. Nah, kita tahu bahwa jejak Sang Gembala Agung itu mengarah pada kasih, pengorbanan, dan kebenaran. Bukan ketenaran, bukan kedudukan. Tapi mengarah kepada kasih, pengorbanan, dan apa? Kebenaran. Nah, orang berbicara tentang kasih, berbicara juga tentang forgive, pengampunan. Dan kalau gaya hidupnya pengampunan, kasih itu melimpah, akan turun ke membuat kita lupa dengan setiap orang yang menyakiti kita. Nah, bicara tentang pengorbanan, yaitu memberi sampai sakit. Jadi kalau saudara benar disakiti, itu betul-betul memberi sampai sakit. Kalau saudara layani orang, doakan orang sembuh, dikasih hangpau, itu bukan. Belum tentu itu kebenaran. Kadang-kadang itu saudara dapat karena tugas. Haleluya. Jadi kita bicara di sini karena tugas. Karena sudah doakan kita sembuh, kasihlah ongkos pulang naik Gojek atau apa begitu kan. Bicara itu bukan itu, tapi kita lihat kebenaran itu apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi pengorbanan itu memberi sampai sakit. Waktu kita melayani tidak dihargai, diacuhin, tidak ada kata terima kasih, itulah pengorbanan. Haleluya. Dan bukan hanya itu, dibilang mengikuti jejaknya Yesus itu kebenaran. Kebenaran itu apa kata firman. Sama dengan dalam keluarga, apa yang saudara hidup dalam kebenaran, saudara nikmati itu. Jangan paksa istrimu. Halo, istri juga jangan paksa apa? Suamimu. Sekalipun itu firman. Waktu Tuhan itu yang menentukan. Saya sendiri sudah menikah 44 tahun. Dalam penggembalaan yang paling sulit ya dengan istri. Tapi saya harus mengerti dia. Apa yang Tuhan buat dengan saya berbeda untuk dia. Kalau enggak, kita akan bubar di tengah jalan. Haleluya. Nah, itu yang kita lihat seringkali, apalagi kalau dia sudah merasa dia populer, pelayanan di dunia gereja, di komunitas, dikenal. Mulai dia bilang, siapa kamu tahu? Siapa saya? Dia jadi lupa diri, gila itu. Enggak tahu siapa dirinya sendiri. Yang tahu itu kan Tuhan, siapa kita. Jadi ini yang kita lihat, ciri-ciri orang yang betul-betul melayani dalam kebenaran. Jadi mengikuti jejak daripada Gembala Agung. Nah, berarti kalau kita mengikuti jejak Gembala Agung, berarti kita rela berjalan di jalan salib. Bukan jalan yang nyaman. Bukan jalan yang apa? Nah, bagi saya, salib itu jangan bikin ketakutan. Salib itu adalah sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Itu sekolah saudara dan saya. Untuk kita berada dalam menggembalakan pribadi kita ataupun keluarga dan di komunitas. Haleluya. Jadi kalau ada orang butuh kasih, berbagilah kasih. Kalau orang berbutuh tentang motivasi, bagilah motivasi. Seorang membutuhkan satu arahan, bagilah itu arahan. Dan bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Itu jejak yang Yesus buat untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan Yesus juga kita lihat banyak ujian. Banyak ujian kan? Nah, kita harus suka juga dengan banyak ujian.
Kalau enggak suka banyak ujian tuh suka banyak cucian. Itu laundry lagi kan. Jadi kita harus tahu kita hidup itu banyak ujian. Bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk apa? Membuat otot iman kita makin bertumbuh. Nah, saya ingat waktu berada di satu kota. Saya tidak sebut kota mana ya. Jadi bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Waktu itu kami lihat dalam satu pembangunan gedung. Tiba-tiba saya sedikit koreksi yang menangani gedung itu. Marah dia. Banting pintunya, tinggalkan saya. Dan dia tidak mau lagi ketemu saya muka model ini. Apakah kita terus anggap, ya biarin aja kanak-kanak. Loh, kita jadi gembala. Saya cari waktu untuk ketemu dia. Dan akhirnya satu waktu tidak bagaimanapun ketemu di pertemuan. Waktu sampai di pertemuan saya bilang, bisa saya bicara dengan kamu? Tadinya dia enggak, saya bilang, saya butuh untuk belajar dari kamu. Oke, begitu ketemu, saya tanya ke dia. Kalau sikap saya terhadap kamu waktu itu salah. Sikap lo ya, itu kan dia boleh menilai. Tapi setahu saya yang saya beri koreksi itu bukan buat salah. Kalau sikap saya kamu lihat salah, saya minta ampun. Dan saya mengasihi kamu. Waktu saya peluk dia dijamah Tuhan. Sejak dari itu dia berubah. Karena kasih Tuhan jauh lebih kuat dari setiap persoalan kita, masalah kita. Karena kasih Tuhan ajaib dan mulia. Dan waktu berubah itu, di situ baru saya tahu. Jadi dekat ngomong-ngomong karena dia fatherless. Dia tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih dari orang tua. Jadi mari untuk kita mengikuti jejak Yesus ini, kita perlu tahu bahwa setiap orang punya masalah. Itu akibat. Pasti ada penyebabnya. Kenapa Andrew begini-begini Andrew? Kalau kita tidak mau sakit, jangan jadi gembala. Termaksud dalam saudara menikah, kalau tidak mau sakit, tidak usah nikah. Dan kalau saudara bilang, saya mau menikah supaya tidak sakit, kecuali saudara dapat mayat. Selama orang hidup, pasti ada masalah. Pasti ada ujian. Haleluya, beritahu istri saudara, saya tetap cinta pada kamu. Ayo, yang datang dengan istrinya. Nah pulang, pasti diuji. Ujian itu akan datang. Jadi kita mesti tahu itu ya. Jadi seperti itu yang Tuhan ajar kita bahwa karena gembala yang baik bagi kita bisa mengembala diri kita, keluarga kita. Itu pasti kita adalah murid yang setia mengikuti gembala agung. Murid yang apa? Bukan taat loh ya. Orang taat bisa karena upah. Taat karena pujian. Taat karena dihormati. Tapi orang setia dihormati, tidak dihargai. Sekali Yesus, dia tetap Yesus. Dan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, makanya kembali kita belajar di situ. Dalam apa? Bagaimana mengembalakan dari hati yang apa? Hati gembala yang melayani dengan apa? Kebenaran. Ya. Nah, jadi mengikuti jejak sang gembala. Yang lain kita lihat lagi. Ayat 3, 4, dan 5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak apa? Tidak mereka kenal. Nah, dari ayat 3 sampai 5 dan 14 dan 15 berkata 14-15 gini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku
Dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku itu. Hari ini kebenaran yang bisa kita belajar di sini. Memimpin dengan relasi, bukan intimidasi. Haleluya. Relasi ini bicara hubungan, bukan intimidasi. Jadi Yesus pun di dalam menggembalakan saudara dan saya, itu karena relasi, bukan apa? Intimidasi. Jadi domba itu mengikuti suara gembala, dikenalnya bukan teriakan yang menakutkan. Atau teriakan yang apa? Mengancam. Teriakan yang apa? Membuat orang jadi kebingungan. Tapi suara yang dikenalnya itu adalah berbicara karena hubungan, bukan karena apa? Intimidasi. Nah, hati tidak pernah dimenangkan oleh tekanan, tapi oleh apa? Kasih. Setuju ya? Dan bukan hanya itu, otoritas sejati itu lahir dari hubungan, bukan dari jabatan. Ya? Nah, sekarang saya share tentang penggembalaan saya di rumah orang. Saya sebut tempat kami itu rumah orang yang tidak tahu tujuan hidup. Orang yang tidak tahu tujuan hidup pasti bermasalah. Ya. Jadi waktu ini saya terima berkat. Cuma saya berkat itu kadonya belum saya sempat buka. Nah, nyesal juga enggak, tapi saya tahu untuk belajar belum. Apa itu? Terjadi peristiwa adik menghamili kakak. Sekali lagi, adik menghamili kakak. Nah, bagi saya itu adalah berkat baru bagi saya. Karena selama pelayanan ini, saya melayani itu di luar keluarga kita. Saya bisa pernah. Tapi kan tidak ada hubungan tinggal bersama-sama seperti yang kita buat di tempat kami. Jadi 1 bulan saya bilang dia boleh berada di tempat kami. Dilayani, diserahkan, diperhatikan dengan hubungan, bukan intimidasi. Tapi di situ saya belajar. Dan dari pribadi itu tidak mau ambil keputusan untuk mau. Dia merasa apa persyaratan yang harus kami ikuti. Kami keluarga juga mendukung, saudara lihat. Bahwa mereka lebih pentingkan pendidikan secara formal, hobi, daripada apa? Kebenaran firman. Karena waktu itu saya katakan ini, kalau mau mengalami perubahan, selama 1 tahun tidak lulus sekolah, dan tidak menyalurkan hobi. Karena dia akan mau terpilih sebagai seorang atlet bela diri. Karena tidak mungkin kita punya relation dengan dia. Pagi dia keluar, siang makan, sore udah apa? Keluar. Nah, kita harus terapkan ini. Kalau tidak mau, ya tidak bisa. Tapi ditanya, apa boleh nanti satu waktu kami datang di luar daripada rumah? Boleh aja. Tapi itu kan sudah berbeda. Sudah paham ini? Karena di tempat yang saya bina itu banyak suku bangsa. Dan berbagai latar belakang. Jadi kalau saya bersifat tidak dengan nilai yang benar, bagaimana dengan yang ke-11 orang yang lain? Mereka akan kecewa. Dan apa yang saya ngomong itu tidak akan jadi berkat. Ya. Tapi kalau kita dengan nilai dan kita mau betul-betul itu karena relasi itu ingat tetap ada nilai dan disiplinnya. Saya tidak setuju bahwa belas kasihan itu kita kepada orang lain itu selalu benar. Belum tentu ada belas kasihan yang tidak bernilai. Belas kasihan yang bernilai itu mendidik, membangun, menasehati. Haleluya. Anak terhilang keluar dari rumah itu dididik dengan bernilai. Tidak bapak cari dia karena dia sudah tahu kebenaran. Bapak menghargai kehendak bebasnya. Tapi waktu sisa makanan ampas bali tidak dapat, dia sadar, dia ambil keputusan, lakukan keputusan kembali kepada Bapak. Bapak tetap menunggu untuk memberkati dia. Tapi bukan kita terus
mencari-cari orang yang sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau ambil keputusan. Sama, selama 1 bulan itu diberikan kebenaran, tapi tetap dia tidak mau mengambil keputusan, ya sudah. Karena bagi saya penggembalaan itu, baik dalam keluarga pribadi kita, bukan soal hasil nyata. Saat hati kita mau melakukan untuk mempermuliakan Tuhan, di pandangan Tuhan, kita sudah berbuah. Haleluya. Amin. Saudara dan saya bukan juru selamat. Sekalipun namanya selamat. Hanya Yesus juru selamat kita. Haleluya. Jadi ini yang kita belajar hari ini tentang memimpin dengan relasi, bukan apa? Intimidasi. Nah, pemimpin yang dekat dengan hati, pemimpin yang dekat di hati, itu mudah diikuti tanpa paksaan. Mudah diikuti tanpa apa? Paksaan. Jadi, saudara tidak usah memaksa orang. Tetap saudara lakukan karena relasi dan bukan intimidasi. Ya. Jadi, kita memimpin itu dengan teladan. Bukan karena jabatan atau kedudukan kita. Kalau enggak, kita tidak akan lihat. Yang Tuhan mau, tema kita minggu ini tentang menjadi apa? Gembala yang melayani dalam apa? Kebenaran. Nah, hal yang lain lagi kita lihat dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi apa? Domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dari ayat ini kita belajar, identitas itu terlihat waktu bahaya datang. Waktu kita dalam keluarga sama, dalam diri kita sama. Waktu kita sedang dalam proses tekanan, identitas kita itu siapa? Halo? Nah, satu waktu ini ilustrasi. Ada satu keluarga muda nih, seusia-usia kalian lah, ke kebun binatang. Tiba-tiba sang istri lihat monyet, lagi peluk-pelukan, cari kutu. Terus istri bilang, gitu loh Pak, kalau pernikahan kita harus seperti itu. Belai, nyatakan kasih. Suami bilang, oh ya, oke, baik. Terus jalan lagi, ketemu apa? Singa. Pria ada jantan dan apa? Betinanya. Tapi jantan tuh tetap jaim. Kereng gitu. Yang wanita bola-balik, dia tetap dia. Terus istrinya bilang, jangan seperti ini Pak. Kaku, jaim. Rumah tangga kita enggak baik. Oh ya? Baik. Tiba-tiba sang suami bilang, oke. Dia ambil batu, dia lempar itu apa? Sang betina. Begitu sang betina itu terkejut lari, sang jantan datang, wah, mau apa lu? Dicari yang lempar batu itu. Dia bilang, ayo kita ke monyet situ. Ke tempat monyet, lagi berkasih-kasihan, dilempar itu yang betina. Tak! Betina waktu dilempar, yang jantan lari ke atas pohon. Terus yang suami bilang, pilih yang mana? Model ini atau model itu? Yang tentu kita mau harmonis, tetap dalam kasih, dalam nilai kebenaran, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Makanya kembali di sini. Kita mesti tahu bahwa identitas itu terlihat waktu bahaya datang. Saudara perlu tahu identitas saudara. Kita ini adalah VIP-nya Tuhan. Katakan VIP Tuhan. Kita adalah orang-orang bernilai. V itu value. Sedangkan I-nya itu identity kita. Identitas kita anak Allah. Pewaris kerajaan Allah. Amin. Dan P-nya itu purpose. Tujuan kita hidup. Mewujudkan gambar Tuhan.
Itu VIP Tuhan. Nah kalau bahaya datang kita tahu VIP Tuhan kita tidak akan mundur bagaimanapun. Amin. Kita akan tahu semua itu Tuhan sedang apa? Bentuk. Satu lagi saya saksikan waktu itu tentang istri saya. Kita berada di satu kota. Waktu itu penggembalannya. Bayangkan di penggembalan itu urusan aqua aja dicari-cari. Kenapa beli aqua mineral water merek ini? Beli dong yang murahan, buatan lokal setempat. Isi pulpen diributin. Kenapa harus merek yang ini? Harus cari yang ini. Kan sebagai wanita tuh kan stres. Ini orang terus intimidasi. Sampai dia tidak tahan. Dia bilang ke saya, sayang, kita balik aja. Udah usah penggembalaan di kota ini. Saya tidak kuat. Saya bilang, beritahulah. Telepon aja teman-teman yang lain, termasuk gembala senior Pak Rifin. Kalau memang setuju, saya ikut kembali. Sedangkan nanti saya tahu ada berkat besar. Saudara tahu itu kehebatan Tuhan. Waktu dia sedang melakukan tugas di pagi hari di atas sadel Vespa. You know ya, sadel Vespa tahu ya? Itu bahasa kloset lah itu loh. Sadel Vespa istilah saya. Waktu dia duduk di situ, saya sedang di ruangan tamu. Tiba-tiba dia berteriak. Dia berteriak apa? Tidak, apapun terjadi. Yesus itu segalanya. Kaget saya pikir lagi ada masalah apa. Ternyata saudara lihat di situ, di saat itulah Tuhan jamah dia. Dan Tuhan bicara pengertian. Akhirnya terus kita lanjutkan sana, tidak jadi mundur. Semua karena Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Jadi kalau kita ngerti, kita adalah terlihat waktu bahaya datang, selalu identifikasi, kita libatkan Tuhan. Tuhan munculkan tentang kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan tidak perlu takut dalam hal itu, makanya ini terlihat pada waktu apa? Bahaya datang. Satu lagi waktu saya penggembalaan di satu kota. Ini sekarang istri saya yang curiga. Karena salah satu ibu-ibu muda di situ selalu dekati saya. Nah tiba-tiba waktu saya cerita tentang ibu ini, istri saya marah. Pasti kamu ada sesuatu di hatimu dengan dia. Saya bilang, enggak lah sayang. Karena dia minta pertanyaan-pertanyaan yang perlu apa? Dilayani. Apa yang terjadi? Waktu saya tidur, terganggu saya, tapi tetap bisa tidur. Besok pagi saya bilang istri saya tidak akan berkhotbah sebelum kamu ngomong dengan ibu itu minta ampun. Karena kamu sudah mempunyai nilai, mau menghakimi dia bahwa dia sedang buat sesuatu yang tidak baik. Istri saya bilang, saya tidak akan bilang. Kamu mau lihat apa yang Tuhan buat. Kalau tidak saya tidak akan khotbah, saya suruh orang lain yang khotbah. Tapi puji Tuhan dia mau taat, dia datang dan dia begitu minta maaf. Saya khotbah di tengah-tengah khotbah itu. Di awal waktu saya masuk di kota itu, Tuhan lawat mereka. Bukan hari itu saja, berkelanjutan sampai setengah tahun. Tuhan buat perkara besar, ada kebangunan rohani yang hebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kembali, kalau itu bahaya, justru di belakang itu ada revival. Haleluya. Amin. Karena identitas kita muncul waktu bahaya apa? Datang. Saya tidak suruh saudara ikut kami, tapi setiap kita, Tuhan tuh punya patron yang berbeda. Kita diciptakan Tuhan adalah handmade. Jadi bukan buatan apa? Massal atau borongan. Masing-masing kita harus tahu. Even itu kesehatan jasmani, sama. Jadi jangan meniru orang lain. Jadilah apa yang Tuhan mau. Yang penting saudara ingat, identitas terlihat waktu bahaya itu apa? Datang. Bukan lagi saudara senang-senang. Justru pada waktu bahaya datang. Akan dilihat siapa saudara. Waktu saudara terus percaya Tuhan punya rencana yang hebat. Pasti Tuhan buat apa?
perkara yang hebat. Karena di padang yang tenang, itu semua terlihat sama. Setuju? Di padang yang tenang semua terlihat sama. Tapi di saat serigala itu datang, perbedaan itu nyata. Perbedaan itu nyata. Ya. Dan bukan hanya itu, karakter rohani kita tidak dibangun saat badai, tapi terlihat saat badai datang. Waktu dia datang, siapa kita? Nah, ketika tekanan datang, isi hati yang sebenarnya akan muncul. Who am I? Siapa kita? Ya, badai tidak mengubah siapa kita, tapi badai menyingkap siapa kita. Siapa kita? Itu badai menyingkap. Jadi makanya waktu badai datang, tidak perlu ditengking, ditolak. Dia sedang mau menyingkap. Who am I? Haleluya. Dan bersukacitalah. Ingat tadi saya katakan, kalau tidak suka tantangan, berarti saudara suka rantangan. Kalau saudara tidak suka ujian, berarti saudara suka cucian. Itu laundry kan. Rantangan itu catering. Jadi itu hidup dalam apa? Panggilan itu. Dan sampai hari ini saya bersyukur dengan banyak apa yang Tuhan izinkan saya ngalami. Di situ saya belajar bagaimana kedekatan dengan Tuhan. Karena ingat, sebenarnya ini ada 4 step. Waktu kita sampai di puncak ini, seringkali orang lupa siapa kita waktu dulu di bawah yang membawa kita. Makanya hari ini juga di dalam saudara dipanggil Tuhan dalam mengembalakan diri sendiri, keluarga dan komunitas. Ingat siapa kamu waktu tangga pertama. Kadang-kadang orang setelah di atas sudah mulai dipromosi, terkenal, lupa di tangga yang pertama. Makanya mudah kita lihat kita hancur dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Jadi jangan kaget. Langkah di tangga pertama itu selalu saya ingat. Sama saya. Kalau saya juga selalu ingat siapa sih saya dulu. Anak sampah terbuang Tuhan angkat. Dan sampai ini Tuhan promosi. Tapi saya selalu ingat, saya selalu cerita. Siapa saya waktu dibuang tidak berarti dan hari ini. Kita akan tidak jadi sombong, tapi kita mengerti identitas kita. Kita lebih memakai relasi daripada intimidasi. Juga kalau kita relasi, kita juga tidak berbicara tentang apa? Agama. Bicara tentang apa? Hubungan. Amin. Itu dia. Jadi identitas terlihat waktu bahaya datang. Nah, yang berikut kita lihat. Ayat 16 sampai yang 18. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada apa? Bapakku. Jadi setiap domba punya tempat di hatinya. Jadi kasih gembala tidak dibatasi oleh pagar kawanan. Sekali lagi, kasih gembala tidak dibatasi oleh pagar kawanan karena hati gembala lebih luas dari kandangnya. Setuju? Hati gembala lebih luas daripada kandangnya. Makanya mari belajar, saudara KGC di Rock. Jangan menganggap gereja lain itu tidak punya satu nilai-nilai plus. Jangan kita ini bicara kingdom. Terus kita pikir yang lain itu tidak masuk kingdom. Tidak ada artinya, belum tentu. Banyak dari kita juga dalam kingdom tapi hidupnya tidak kingdom. Betul enggak? Bahkan dari kita banyak kingdom, mentalnya King Kong. Itu biar kita tahu. Tidak usah kita terang-terangan. Bagi saya,
janganlah kita terlalu meremehkan yang lain. Karena pengajaran kalau kita mulai tinggikan lebih dari Tuhan, satu waktu kita pun akan hanyut. Apalagi itu bersifat penafsiran. Penafsiran, semua orang punya dasar ayat. Haleluya. Boleh diterima, tapi jangan jadi sombong. Dan jangan anggap itu paling benar. Yang paling benar, Yesus Kristus Tuhan. Yang orang butuh sekarang bagaimana mengaplikasikan dalam hidup. Saudara bicara kingdom, orang mau lihat aplikasi dalam hidup bagaimana. Apakah saudara dipimpin oleh Tuhan? Nah, kita tidak akan bisa menjadi gembala sebelum kita mau digembalakan oleh gembala agung. Diri kita, yaitu mulut, telinga, pikiran, hati kita, baru kita masuk dalam keluarga. Kita juga mau digembalakan gembala agung, baru kita bisa suami, istri, dan anak, baru bicara komunitas. Jangan lompat pagar, itu pencuri. Kalau kita tidak buat itu, tidak mungkin jadi apa-apa. Haleluya. Jadi kalau bagi saya, orang mau tanya bagaimana penggembalaan saya dalam memimpin orang-orang bermasalah. Jangan tanya istri saya, pasti dia bela saya. Tanya orang-orang yang kita gembalakan. Who am I? Haleluya. Itu sama dengan saudara, suami istri. Ada asisten keluarga. Tanya itu asisten keluarga, siapa bosnya? Setuju? Anda setuju juga saudara harus lakukan itu. Karena itu kebenaran. Ya. Jadi kembali di situ. Karena kasih gembala tidak dibatasi pagar kawanan. Karena hati gembala lebih luas dari apa? Kandangnya. Mereka siap untuk dikoreksi. Dan siap untuk mau berubah. Kalau enggak mungkin. Ya. Makanya kita lihat, kenapa sulit sekali kalau dalam satu gereja melepaskan tongkat estafet. Nah, saya berharap kita di Rock juga akan lepas, tapi waktunya itu penentu adalah gembala senior. Kalau saya sendiri sudah merasa saya akan lepaskan, tapi dia bilang belum waktunya. Tapi kalau di rumah saya buat seperti itu. Kalau yang saya mimpin dalam satelit saya buat seperti itu. Tapi kalau bicara sudah seluruhnya, karena kita mesti berbesar hati. Ada orang di bawah kita jauh lebih hebat. Kenapa kita harus pegang? Karena setiap zaman ada masanya. Setiap masa ada waktunya. Setiap waktu ada manusianya. Haleluya. Jadi saudara di Royal, mesti pemikiran gitu. Jangan tunggu dulu tua-tua, sampai tua. Kita tidak tahu kapan kita. Nah, jangan juga saudara masih muda pikir saudara lebih lama dari orang tua. Belum tentu. Kadang-kadang yang muda lebih dulu. Rapture kan gitu. Tapi makanya mari kita sadar. Kita perlu saling apa? Membangun di dalam pengembalaan. Yang generasi milenial mau dikoreksi generasi Z. Generasi Z juga mau dikoreksi Alpha dan selanjutnya. Seterusnya. Kalau itu ada, saudara akan menikmati hidup yang berkemenangan. Termasuk saya share ini pada saudara, ini adalah hasil pemuridan kita bersama dari berbagai generasi. Ada yang X, Y, dan Z. Mereka beri masukan bagaimana pandangan lahirlah pelajaran ini untuk saya share bagi saudara. Makanya tema kita bulan ini pasti bagi saudara yang tidak aktif di dalam komsel, tidak aktif dalam pelayanan akan jenuh. Tapi kalau saudara terlibat, saudara akan makin mengerti arti daripada hidup ini seperti ini. Perlu digembalakan. Amin. Kalau enggak, saudara cuma cari person, menentukan maunya khotbah ini, maunya model begini, maunya model gini. Akhirnya kita enggak lihat, kita enggak berkembang. Begitu ada masalah datang, kita kocar kacir. Kita enggak be strong. Tapi kalau kita mau masuk dalam pengembalaan, dalam pemuridan, itu be strong. Sehingga masalah datang, saudara makin yakin. Masalah itu datang untuk membuat aku kuat. Untuk aku bisa menghadapi hidup. Haleluya. Saudara tahu kapan sukacita saudara itu tidak akan pudar. Sukacita saudara akan terus bernyala-nyala ketika alasan satu saudara sadar dosa kita semua yang Tuhan tanggung di kayu salib. Karena itu kita bisa bersukacita. Tapi ingat, ujian, tekanan sering datang-datang.
Jangan sampai ujian dan tekanan itu datang atau tantangan untuk mencuri sukacita kita. Karena ujian dan tantangan itu datang, dibalik itu untuk memperkuat otot iman kita. Jadi kalau tantangan ujian itu datang, bersukacitalah supaya otot iman kita makin kuat. Hingga kalau kita ngerti ini, kita akan mengalami pesta sukacita dan pada Raja kita, Raja kemuliaan kita Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara kita enjoy dengan hidup ini. Haleluya. Sukacita bukan hahihuha tertawa di mana-mana. Kalau enggak paling hebat pelawak kan. Tapi nyata pelawak banyak bantri juga bunuh diri. Bagi saya sukacita itu dasarnya mengerti kebenaran. Alasan satu-satunya karena dosa kita dia tanggung. Dia tebus kita. Harusnya kita dihukum tapi kita dimerdekakan. Itu sukacita muncul. Haleluya. Dan tantangan datang ujian saya ulangi lagi untuk menguatkan otot iman kita. Makanya jangan mau tantangan ujian datang mencuri sukacita kita. Harusnya kita bersukacita, otot iman kita makin teguh. Dan akhirnya sukacita itu terus memenuhi kita. Haleluya. Amin. Nah itu setiap domba punya tempat di hati. Satu jiwa itu berharga cukup untuk diperjuangkan sepenuh hati. Tujuh? Satu jiwa itu kan. Nah tidak ada domba yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh kasih Tuhan. Makanya dibilang gemuk dan kuat diperhatikan. Gemuk di sini adalah sehat dan segar. Bukan gemuk karena uangnya. Kurus bukan karena apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Semua itu kita lihat, kita harus pelihara. Haleluya. Kalau enggak kita akan ketipu, ya. Dan di hati seorang gembala tidak memilah-milah, tidak memilih dari suku mana. Semua suku adalah milik Tuhan. Bukan, ni si Cungkoren, wo si iniren, nah itulah. Wo pu ai ni pu ai ta juga. Semua kita suku, saya bersyukur, saya lahir dengan tidak tahu identitas. Siapa keturunan saya sebenarnya? Ada yang bilang keturunan Arab campur Indonesia, ada yang bilang China sampai Indonesia. Saya tes DNA, ternyata ada Thailandnya, ada Burmanya, ada Birmanya, Indonesia dan China. Istri saya, ada Eropanya Jerman, ada China, Indonesia. Kita bisa menikah, PBB. Sehingga saya bisa mengerti setiap suku mana di mana saya utus, saya bisa mengerti mereka untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah itu mujizat, keajaiban yang saya bisa ngalami, saya bisa paham tentang setiap suku untuk mengerti mereka. Haleluya. Amin. Baik. Yang terakhir. Ayat 19 sampai 21. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Ini Yesus dikatakan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Kebenaran yang terakhir di sini. Tidak mundur saat menghadapi tantangan. Ya. Langkah kecil dalam iman lebih kuat daripada ketakutan terbesar. Haleluya. Bukannya itu, bersama Tuhan setiap rintangan menjadi jalan dan pertumbuhan sampai berbuah banyak dan tetap. Karena kalau setia pada kesulitan adalah kesaksian iman yang paling nyata. Haleluya. Kesaksian iman yang paling apa? Nyata. Makanya hari ini saya bersuka cita. Semua apa masa lalu itu Tuhan bisa rubah. Dan dia bisa ganti kamar-kamar yang terhilang. Yang mungkin tidak sesuai dengan kita mau. Ya sedikit saya ulangi lagi ini. Saya pikir ini penting. Saya kan terlahir tidak pernah merasakan belayan daripada orang tua kandung. Pelukan juga enggak. Orang tua angkat yang memelihara saya pun, saya tahu tidak pernah peluk saya dan cium saya. Tapi waktu saya
terima Yesus sebagai Tuhan. Dibilang sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambutmu. Saya tidak kebayangan secara fisik, tapi saya percaya kalau saya dalam doa, saya percaya dia lagi peluk saya, dia lagi gendong saya. Dah waktu saya tahu kekurangan saya kamar ini tidak ada. Sampai hari ini di umur saat ini yang baru 72 tahun, terus saya lihat orang-orang dari berbagai suku yang Tuhan percayakan kami menjadi bapak. Di situ saya tersentak. Orang punya anak belum tentu bahagia. Orang punya papa mama belum tentu bahagia. Kamu tidak pernah lihat, kamu tidak pernah rasakan. Tapi di tanganku kamu lihat. Buah-buah itu nyata. Mereka mengalami satu perubahan. Jadi Tuhan bisa buat seperti itu. Jangan saudara putus asa. Di sisi kamar mana saudara belum dapat. Melekat dengan Tuhan. Dia akan ganti untuk saudara yang lain. Amin. Amin. Pasti itu. Ya. Jadi itu bukti kehebatan Tuhan. Seringkali kita melihat pada dunia nyata. Tuhan bukan. Dunia iman. Percaya bukan karena melihat. Dan dia akan gantikan. Haleluya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Saya waktu tinggalkan itu karate. Bukan lagi tidak terkenal. Saya masih juara nasional, wasit juri nasional, dan saya pelatih untuk majelis sabu hitam. Waktu ayat itu berbunyi untuk saya tinggalkan. Terima Tuhan, jangan pikir langsung mulus. Saya dilemparan kotoran binatang, saya ditunjuk-tunjukkan. Kalau saya bicara kemana dia bilang, mana otakmu, tapi gengkulnya ditunjuk. Tapi waktu saya ingat, Tuhan itu tidak mungkin membuat kita hancur. Waktu saya ingat, kasihi mereka, ampuni mereka. Waktu itu yang saya lakukan, saya nikmati kebebasan Tuhan yang luar biasa. Dan sampai hari ini, saya tetap percaya, itu Tuhan kita yang sembah Yesus, dahsyat dan ajaib. Dan tidak usah khawatir, dalam belajar penggembalaan ini, gembalakan diri saudara, rasanya sakit. Di balik sakit itu ada kemuliaan Tuhan. Yang saudara anda lihat sesuatu yang menurut saudara, dia pasti ganti menurut apa yang dia mau. Karena Tuhan sangat baik. Saya harap ini membawa inspirasi bagi saudara, bagaimana kita belajar ciri-ciri hati gembala yang melayani dalam kebenaran, mengikuti jejak Sang Gembala Agung, dan memimpin dengan relasi bukan intimidasi. Yang berikut, identitas terlihat waktu bahaya datang. Setiap domba punya tempat di hatinya, tidak mundur saat menghadapi tantangan. Kalau kita mau latih ini, belajar, termasuk saya sampai hari ini belajar, saudara mesti ini, Andrew, Stephen dan teman-teman yang saudara masih muda-muda ingat, jangan sampai mau kecolongan dengan anak-anak. Saudara perlu pengembalaan itu dalam keluarga. Papa, mama, dan anak-anak. Tanpa itu kita akan kecolongan. Karena the next generation itu lahir dari family. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pemuritan itu jangan berpikir hanya di gedung gereja. Keliru kita. Pemuritan dimulai dalam rumah tangga. Saya dan istri, kami belum punya anak. Saya bilang belum ya. Kan saya baru 72 tahun. Abraham 100 tahun kan masih berarti 28 tahun. Tiap hari pagi kalau kita pemuritan. Apa yang kamu dapat sayang untuk hidupi hari ini, apa? Saling share. Haleluya. Kalau enggak, kita enggak akan gila. Itu rencanamu dengan Tuhan apa sekarang mau untuk hari ini. Jadi semua itu punya purpose. Haleluya. Sehingga kita tahu guideline. Kita enggak akan apa? Keluar daripada kebenaran firman. Makanya prakteklah dalam keluarga. Makanya anak-anak yang kami bina di rumah juga. Setiap kalau saya ada di Bali, Selasa, Kamis, Sabtu kita ketemu. Tapi nanti ada pribadi-pribadi kita ketemu selain dia dengan pembina. Nah, saya berharap di Royal ini terjadi revival seperti itu. Karena kita bicara tentang ciri-ciri gembala yang melayani dalam kebenaran.
kalau ini kita lakukan, nilai itu akan menarik kualitas akan menarik kuantitas. Bukan kita cari kuantitas duluan. Sekali itu penting, tapi bukan itu terpenting. Dari kualitas, tarik kuantitas. Baru revival terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, Jesus, love you and your family. Abang Treti. Tuhan memberkati. Baik, sebelum saya masuk saya serahkan kepada Pak Richard. Perjamuan kudus dan juga doa berkat nanti. Kita tubuh Kristus, Pak Richard. Jadi bagi-bagi. Saya mau berdoa bagi saudara. Yang selama ini saudara berpikir, tidak mungkin untuk terjadi itu dalam keluarga. Hari ini saya mau katakan mungkin. Ada kalanya saudara berpikir saya ini harus banyak tahu ayat banyak. Mesti tahu arah yang lebih jelas. Saya bilang enggak. Dari hati saudara mau, sentuhan dia bisa rubah 100%. Itu ahlinya dia. Haleluya. Dan dia sudah mendengar suara saudara. Karena dia adalah gembala agung. Dia dengar suara saudara, sekarang hari ini, maukah saudara dengar suara dia? Waktu saudara bilang, mau, dia bilang, mari bersama aku, kita rubah dirimu dan juga keluargamu. Jadi putusan di tangan saudara, dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu hebat. Saya waktu di jamaah Tuhan, saya tidak tahu apapun sama sekali. Hanya satu waktu Tuhan bilang, lepaskan ini. Saya lakukan, saya lihat jamahannya. Makanya prinsip saya cuma bilang, waktu dari hati kita mau, tangan Tuhan lebih hebat untuk menyelesaikan. 31 tahun saya dalam keadaan fisik, jiwa, roh. Dalam 1 detik itu dirubah. Dan terus meningkat dan meningkat. Dan saya tetap percaya, Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Haleluya. Dalam saat. Kalau itu ada dalam saudara, saudara bisa bangkit berdiri, saya berdoa dari sini. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada. Kita berdoa. Tuhan, namamu terbatas. Hamba tidak terpengaruh dengan situasi. Karena aku tahu Engkau yang memegang segala situasi. Hamba berdoa untuk umatmu di sini, generasi. Mereka generasi X ini. Kalau ada juga Y, ada juga baby boomers. Biarlah mereka semakin selalu dalam koridor kebenaran untuk Tuhan dipermuliakan. Aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Nyatakanlah terus apa yang Engkau mau. Hamba tahu tema-tema di bulan-bulan ini untuk mereka yang belum masuk di dalam satu putusan pemuritan akan berat. Tapi waktu mereka ambil putusan, Tuhan berdaulat, lakukan itu. Terima kasih untuk ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk Om Frankie buat kebenaran firman yang sudah dibagikan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Siang hari ini kita diingatkan kembali bahwa Ia adalah Gembala Agung yang memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Yohanes 15 tulis gini saudara semuanya, gak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, kita dikasihi dengan Dia memberikan nyawanya. Teladan yang begitu luar biasa Ia berikan. Dan teladan itulah yang hari ini kita mau peringati bersama-sama untuk kita lakukan. Bagaimana Ia memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga kita memberikan seluruh hidup kita
Bagi orang-orang di luar sana yang masih terhilang. Bagi orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal kebenaran. Bagi orang-orang di luar sana yang masih belum tergembalakan. Adalah panggilan dari itu setiap kita semua tempat ini. Untuk memberikan hidup kita sama seperti Kristus yang telah kerjakan. Amin saudara semuanya. Mari angkat roti tinggi-tinggi tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku. Yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan inilah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama benar percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi dengan kanan kita. Kemudian setelah itu ia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau telah memberikan nyawamu bagi setiap kita. Terima kasih kau telah mengampuni dosa dan setiap pelanggaran kita. Oleh karenamu kami bisa hidup. Dan oleh apa karena yang kau lakukan kami bisa hidup di dalam engkau dan hidupmu adalah kehidupan kami. Mampukan kami pagi hari ini. Kami minta, kami berdoa satukan hati. Topang kami dengan anugerahmu. Untuk kami terus memiliki hati seperti hatimu Tuhan. Menggembalakan orang-orang yang terhilang seperti apa yang kau mau Tuhan. Dan buat kami menjawab panggilan itu dalam kehidupan kami. Dan buat hati kami tidak cuek, buat hati kami tidak acuh. Tapi benar-benar kasih-Mu sendiri yang luar biasa itu yang selalu menaungi hati kami tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau serahkan semuanya di dalam nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus adalah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Shepherding in truth. Kita dipanggil untuk jadi shepherd. Bukan berarti kita harus jadi gembala sepenuh waktu. Karena itu saya tidak suka istilah pendeta. Itu pemimpin upacara. Kalau pastor lebih cocok, gembala lebih cocok. Di Bali saya jadi gembala. Dan mereka adalah meniru daripada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 2:25 dikatakan kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembala dan pemelihara. Manusia digambarkan seperti domba. Domba itu harus berjalan bersama-sama, mudah dikejutkan, mudah ketakutan, mudah bingung. Karena itu seorang shepherd akan berjalan di depan. Apa bedanya dengan cowboy? Cowboy jalan di belakang. Kalau shepherd ada di depan. Karena itu setiap daripada kita, setiap kingdom leader harus menjadi shepherd. Yesus membuat pernyataan, I'm the good shepherd. Ya, agapetos teknon, haleluya. Yang penuh kasih, yang baik, dan juga dia seorang poimen. Kita jadi teknon kesayangannya, tetapi lebih daripada itu agatos poimen. Dia adalah seorang poimen. Nah, poimen itu pemelihara. Domba itu harus dipimpin ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia tidak bisa makan di air yang bergolak. Hanya Yesus bisa memberikan hari-hari ini peace in your mind, peace in your soul, peace in your family. Shalom hanya datang dari Sar Shalom. Yesus berkata adalah gembala yang baik. Orang asing tidak akan mereka ikuti. Dan kalau Yesus berkata akulah pintu kepada domba-domba itu, kita mendengar cerita, saya belum lihat sendiri, maka gembala itu tidur jadi pintu untuk domba-domba itu. Kita melihat bagaimana Yesus menghadapi pencuri, perampok, serigala dalam Yohanes pasal 10. Dan dia membuat pernyataan, iblis itu pencuri, perampok, dan serigala. Ya, hanya datang untuk membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, gembala yang baik, untuk memberikan kepadamu kehidupan.
Sanctify them in thy truth. Kuduskan mereka dalam kebenaranmu. And thy word, firmanmu adalah kebenaran itu. Kalian jangan percaya dengan apapun yang di luar Alkitab kita. Jangan percaya. Kalau dikatakan ini itu, cek dengan firman Tuhan. Amen. Kalau tidak dari firman Tuhan, sudah, just forget it. Karena sekarang ini bukan lagi kita berhadapan dengan ular, kita berhadapan dengan naga. Kita tidak berhubungan dengan, tidak menghadapi serigala. Kita menghadapi monster. Tetapi jangan khawatir, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Menarik sekali Yohanes pasal 5, Yesus anak domba Allah, dia masuk melalui gerbang domba. Ya, melalui gerbang domba. Karena dia juga adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Jangan lupa. Yang kelima dan dikatakan yaitu melalui pintu anugerah. Satu tempat yang bernama Bethsaida, gerbang domba, masuk ke tempat yang penuh anugerah. Dan di situ ada domba yang kesakitan. Orang yang lumpuh 38 tahun. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga kalau saya mendengarkan Tuhan tanya, maukah engkau kubela? Maukah engkau kupelihara? Maukah engkau sembuh? Sekian lama saudara-saudara yang kasih, saya mengikut Tuhan Yesus sudah 47 tahun ini. Dia adalah gembala yang paling baik. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu dipimpin pada air yang tenang dan berjalan di jalan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Walk in truth with Jesus. Haleluya. Amin. Shalom Royals Family. Wah, sangat bersuka cita sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara di siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Eluzai Frankie Utana. Beliau merupakan elder dari Rock International Ministry. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, sebelum memulai pengumuman pada hari ini saya berasa pendeta ya, ada ininya ya. Sebelum memulai pengumuman, saya akan memulai dengan persembahan dan hari ini ada perpuluhan karena di awal bulan ya. Untuk bagi para jemaat yang belum mendapatkan amplop bisa mengangkat tangan dan rekan-rekan asyar akan membantu. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Sekarang saatnya kami memberikan dari sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarkan apa yang kami berikan ini bisa memberkati banyak orang dan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Haleluya, amin. Seperti biasa saya ingin menyapa mungkin ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Wah, luar biasa, sepertinya tidak ada jemaat setia semua. Cuman saya ingin mengundang bagi para jemaat setia, ya mungkin ada yang baru pertama kali hadir tapi masih malu-malu ya, angkat tangan ya, gak apa-apa. Saya mengajak para jemaat untuk mengikuti KC atau Komsel atau komunitas sel. Kenapa sangat penting? Karena kita ini diibaratkan sebagai domba ya. Domba itu hidupnya berkelompok sama seperti kita juga harus berkelompok. Kenapa domba itu berkelompok? Karena di saat mereka berkelompok mereka tidak merasakan stres, merasa aman. Nah mungkin ada jemaat-jemaat yang lagi banyak masalah atau banyak beban, silakan join dengan KC kita. Untuk info lebih lanjut bisa scan QRIS yang ada di belakang layar atau mau tanya-tanya ke Asyar atau siapapun, Ko Andrew juga boleh ya. Oke, berikutnya ada quick word di IG royals.surabaya. Bagi yang belum mengikuti bisa follow. Di hari Rabu 6 Mei jam 12 siang by Alvin Wanandi. Beliau merupakan Royal Community Pastor. Luar biasa. Dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Hizkia Setiawan. Luar biasa. Kemudian panggilan untuk semua rock woman. Sudahkah kita benar-benar mengenal siapa diri kita dan bagaimana memenangkan setiap tantangan di hidup kita? Jangan lewatkan Rock Women Conference dengan tema Women and Worship yang akan diadakan pada hari Senin 1 Juni 2026 di GBI Rock Royal.
dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan perlu diingat, ini bukan sekedar conference, tapi ini adalah waktu khusus untuk Rock Women dipulihkan dan diperlengkapi. Kenapa kalian harus ikut? Karena di conference ini maksudnya kalian akan belajar tentang identity, bagaimana menghadapi dan menang atas setiap perjuangan hidup, baik sebagai pribadi, seorang ibu maupun seorang istri. Dilengkapi juga dengan workshop seru tentang Bible journaling, heart check up untuk membantu kita mengelola emosi dengan cara yang kreatif dan alkitabiah. Conference ini terbuka untuk Rock Woman berusia KGC, wanita karir hingga ibu rumah tangga. Untuk pendaftaran sendiri ada harga early bird di Rp100.000 dan harga early bird ini hingga 10 Mei 2026. Di atas itu akan dikenakan biaya normal sebesar Rp150.000. Info lebih lanjut bisa langsung catat kontak person yang ada di layar atau di scan QR-nya ya. Jadi, juga disediakan kelas Rocky bagi peserta yang akan membawa anaknya yang usianya di bawah 11 tahun ya. Jadi mari ajak sahabat, kakak dan adik perempuannya sekarang ya. Perempuan loh ya, bukan laki ya. Yang terakhir yang ditunggu-tunggu, hospitality hari ini adalah pentol. Jadi jangan lewatkan, mungkin ada yang sudah lapar bisa ambil pentolnya di luar. Oke, sekian pengumuman hari ini. Saya akan memanggil Pastor Hizkia Setiawan untuk launching new hashtag Royal yang akan dilakukan mulai bulan Mei sampai Agustus. Hashtag ini adalah bagian dari movement Royal Surabaya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you Ivan. Sama-sama. Oke, konsumsi hari ini adalah pentol. Jadi pentolnya sudah pindah di sini saudara. Flexing, sombong amat. Haleluya, kita masuk di bulan yang baru, gak kerasa habis ini Natalan saudara. Masih lama. Oke, kita akan masuk di bulan yang baru dan 4 bulan ke depan kita akan ada hashtag. Ya, hashtag kita, nanti dulu jangan, tadi yang ini ku aja, apa namanya, PPT saya saja. Yang tadi saya kasih ke Koko Geri. Nah, ini dia. Di tema Rock International Ministry, itu ada 4 tema. Yang pertama adalah Shepherding in Truth. Yang kedua adalah Fruitful Disciples. Yang ketiga itu berarti ini di bulan Juli, Family of Worship. Dan di bulan Agustus ada Healing the Land. Nah, dari 4 tema ini, saya mencoba untuk menyimpulkan semuanya seperti ini Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Royals. Saat hidup kita dipimpin atau digembalakan dalam kebenaran, maka hal ini akan menjadikan kita sebagai pribadi yang berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hal ini akan berdampak bagi keluarga dan juga berdampak bagi kota dan bangsa. Ya, jadi dari semuanya kita digembalakan dengan kebenaran, kita bertumbuh, kita berbuah, dan dampak kita bagi keluarga, dan dampak kita juga bagi kota dan bangsa. So, kalau dari 4 tema ini dan saya simpulkan seperti itu, jadi muncul satu hashtag yang mempermudah kita di dalam perjalanan iman kita supaya kita sama-sama ingat. Apa hashtag kali ini dari bulan Mei sampai bulan Agustus? Dan ini dia, Riding the Wave. Riding the Wave. Kita sama-sama mengendarai ombak. Tadi kalau Om Frankie bilang kalau gak suka tantangan, saudara suka rantangan. Kalau saudara gak suka ujian, saudara suka cucian. Kalau saudara gak suka ombak, saudara suka ramba. Ya, jadi just riding the wave. Ini maksudnya bukan ikut arus. Ini bukan tentang ikut arus. Kata kuncinya adalah kesempatan. Dalam perjalanan kehidupan kita ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Kesempatan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Kesempatan untuk jadi dampak di keluarga dan bagi kota dan bangsa kita. Dan ini dia ayatnya. Ayat yang kita sama-sama baca ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Kita sama-sama baca. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, sama-sama ya Royals, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. So Royals, mari sama-sama kita peka dalam mempergunakan waktu dan momen yang Tuhan berikan, supaya kita bisa menikmati pribadinya dan terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Sehingga kasih, kuasa, hikmat Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. So Royals, let's riding the wave. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami, ombak seperti apa yang saudara sedang alami. Just riding the wave. Riding the wave. Semuanya bisa buat gini. Matius Kunya, ya, oke, yang tahu-tahu aja, So, saya akan tutup dengan ini. Mungkin ini saya terbatas dari bahasa Inggris ya, tapi ini mungkin tagline dari saya. Ini dia, yang terakhir. Di dalam ada kesempatan dalam setiap perjalanan untuk tumbuhkan iman. Dalam setiap perjalanan, storyline masih tetap berjalan. Dalam perjalanan kita ada kesempatan untuk tumbuhkan iman. So, are you ready? Are you excited for riding the wave? Sama-sama bangkit dan sama-sama kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang setia. Saya undang Pastor Richard Limanto untuk doa berkat. Thank you Iskia. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Dengan kita terima berkat Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta kasih karunia Tuhan untuk turun atas setiap kehidupan kita semuanya. Menjadi gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan kami minta curahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami semuanya menjadi gembala yang baik seperti gembala sejati yaitu pribadi-Mu sendiri. Kami boleh belajar terus dari Engkau dengan pribadi-Mu terus yang menyala di dalam hati kami sehingga kami mengerjakan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan kebenaran Tuhan akan menjadi barisan depan kami dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan kami semuanya tempat ini. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan hari ini kita mau sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu.